Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Syufita Amini. Saya adalah mahasiswa dari MTIB, jurusan Magister Teknik Informatika di Universitas Bina Dharma Palembang. Video ini dibuat sebagai tugas akhir mata kuliah Computer Network and Business Information. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview 3 jurnal mengenai isu cloud computing. Berikut penjelasan jurnal yang telah saya pilih. Tapi tunggu dulu, sebelum itu saya akan menjelaskan secara singkat apa itu cloud computing. Cloud computing merupakan suatu model penyampaian layanan komputasi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menggunakan sumber daya komputasi seperti penyimpan data, aplikasi, pemrosesan data melalui internet tanpa perlu memiliki atau mengelola perangkat keras atau infrastruktur fisik secara langsung. Seperti ini contoh gambar dari cloud computing. Dan juga isu cloud computing terdiri dari banyak akses, termasuk keamanan, privasi, ketergantungan, biaya, kompatibilitas, governance, inovasi, dan masih banyak lagi. Dan berikut ini saya akan mereview terkait dari isu cloud computing itu sendiri. Jurnal pertama yaitu berjudul Pengembangan Keamanan Cyber pada Cloud Computing untuk Usaha Kecil dan Menengah. Nama penulisnya yaitu Muhammad Rusdan. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2019. Usaha kecil dan menengah atau UKM yaitu merujuk pada jenis bisnis yang memiliki skala operasional yang lebih kecil dibandingkan perusahaan besar. UKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara, terutama dalam hal menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tujuan utama dari penelitian ini yaitu untuk menguji strategi keamanan dan efektif untuk UKM pada teknologi cloud computing dengan memeriksa ancaman keamanan untuk UKM. Langkah-langkahnya yaitu mitigasi dan strategi terkait keamanan dan efektivitas di lingkungan cloud computing. Jurnal ini menggunakan metode Cyber NIST dalam penelitiannya. Mitigasi yang digunakan yaitu ISO 27001. Secara keseluruhan, masalah keamanan dihadapi UKM di lingkungan cloud termasuk dalam 5 kategori. Masalah jaringan, masalah standar, keamanan, masalah infrastruktur cloud, masalah kontrol akses, dan masalah data. Masalah yang berhubungan dengan jaringan termasuk ancaman yang ditimbulkan oleh serangan DOS dan DDoS, serangan man-in-the-middle atau MITM, serangan flooding, serangan DNS, dan kerentanan IP. Ada juga kekhawatiran tentang ketergantungan pada internet dan konfigurasi keamanan jaringan. Masalah keamanan termasuk kurangnya standar keamanan yang memadai untuk memastikan keamanan kuat untuk perusahaan. Masalah kepercayaan saat bekerja melalui internet dan masalah kepatuhan. Ancaman yang pertama yaitu kerentanan keamanan perangkat lunak seperti layanan email SAAA yang rentan terhadap injeksi SQL. Fitur multi-tenancy dari lingkungan cloud membuat pelanggan terkena serangan yang berupaya pengeksploitasian kegagalan isolasi. Hal tersebut menyiratkan bahwa UKM perlu menggunakan isolasi sumber daya yang efektif dan isolasi cache virtual. Jurnal kedua. Jurnal selanjutnya yang berjudul Perencanaan Tata Kelola Keamanan Informasi dalam Penerapan Cloud Computing menggunakan ISO 27001-2013 pada PT Spindo Tbk. Nama penulis dari jurnal ini yaitu Diana Anggraini dan Rahadian Gisma yang diterbitkan pada tahun 2021. PT SP Indo Tbk merupakan sebuah perusahaan dengan kapasitas produksi terbesar di Indonesia sebagai penghasilan pipa baja. Sebagai perusahaan dengan aktivitas produksi besar, PT SP Indo Tbk ingin menerapkan layanan mail service berbasis cloud computing untuk memudahkan komunikasi, namun tetap secara profesional.
Layanan cloud computing menjadi layanan yang paling diminati oleh perusahaan karena memberikan kemudahan, kenyamanan saat diakses dimanapun, kapanpun melalui jaringan internet, serta dapat menghemat biaya infrastruktur TIK. Ancaman dalam penerapan cloud computing sebagian besar terkait pada lingkup keamanan informasi. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan perencanaan tata kelola keamanan informasi yang baik. Perencanaan tata kelola keamanan informasi pada penelitian ini menggunakan SNI ISO 27001-2013 sebagai acuan kontrol keamanan informasi. Penelitian ini menggunakan metode OCTAV dengan pendekatan evaluasi risiko terhadap aspek CAA. Hasil penelitian ini berupa perencanaan, kebijakan, dan prosedur yang diperlukan untuk menjaga keamanan informasi dalam penerapan layanan berbasis cloud computing. Masalah yang mengancam PT SP Indo yaitu dari server, proses bisnis yang berkaitan dengan server terganggu. Dan yang kedua yaitu PC client, pekerjaannya yang terganggu. Dan yang ketiga yaitu router, jaringan internet tidak tersedia serta tidak dapat melakukan pengiriman data. Dan yang keempat yaitu switch, jaringan internet tidak tersedia serta tidak dapat melakukan pengiriman data. Yang kelima yaitu access point, yaitu jaringan internet tidak tersedia serta tidak dapat melakukan pengiriman data. Dan yang keenam yaitu jaringan internet tidak tersedia pada modem. Dan yang ketujuh, kabel LAN pada jaringan internet tidak tersedia serta tidak dapat melakukan pengiriman data. Dan yang ke-8 yaitu Linux, aplikasi crash sehingga pekerjaan terganggu. Dan yang ke-9 yaitu data kepegawaian, pelaporan monitor data kepegawaian terganggu. Dan yang terakhir yaitu jadwal rapat. Waktu pelaksanaan rapat sering tertunda karena terjadinya isu cloud computing. Dan yang ke-11 yaitu laporan keuangan, pelaporan monitoring data keuangan tertunda. Yang ke-12, data kegiatan produksi, pelapor monitoring data kegiatan produksi terganggu. Yang ke-13 yaitu data proyek, pelapor monitoring data proyek terganggu. Ke-14, data aset, pelaporan monitoring aset tertunda. Yang ke-15, data user dan password, pengguna tidak memiliki kontrol akses sehingga terjadi kesalahan akses ilegal. Dan yang terakhir yaitu penyalahgunaan hak akses dan akses ilegal terhadap informasi penting. Jurnal ketiga. Dan yang terakhir yaitu jurnal penelitian yang berjudul Risk Assessment pada Manajemen Risiko Penerapan Teknologi Cloud Computing bagi Pemerintahan Daerah. Nama penulisnya yaitu Eka Wahyu Hidayah dan jurnalnya diterbitkan pada tahun 2013. Seiring dengan meningkatnya frekuensi kebutuhan layanan komputasi dalam organisasi yang semakin kompleks, inovasi-inovasi untuk mempermudah penaatan dan pengelolaan sumber daya TI di organisasi terus bermunculan. Adanya teknologi cloud computing memberikan harapan untuk mengoptimalisasikan layanan TI, infrastruktur TI, dan biaya. Berdasarkan Impres nomor 3/2003 tentang kebijakan dan strategi nasional tentang pengembangan e-government, ada keterkaitan dari pemerintah untuk mengadopsi teknologi cloud computing ini dengan beragamnya infrastruktur dan sumber daya TI di daerah. Perlu dilakukan analisis penyeluruhan, misalnya analisis terhadap manajemen risiko, sebelum pemerintahan benar-benar akan mengadopsi dan menerapkan teknologi baru ini. Penilaian risiko atau risk assessment adalah salah satu langkah awal yang bisa dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin muncul dalam penerapan teknologi cloud ini dengan mengacu pada Risk Management Guide for Information Technology System yang dikembangkan oleh the National Institute of Standards and Technology atau NIST. Berikut ini isu cloud computing pada jurnal ini. Isu yang pertama yaitu abuse and nefarious use of cloud computing atau penyalahgunaan teknologi cloud di mana ada kemungkinan terjadinya penyusupan terhadap layanan melalui kegiatan hacking. Ini bisa terjadi karena layanan LAAS yang ditawarkan tanpa batas terhadap jaringan dan storage sering bersinggungan, di mana siapapun yang membayar dengan cara legal ataupun ilegal dapat memanfaatkan layanan.
Beberapa vendor cloud bahkan menyediakan layanan percobaan secara gratis untuk periode waktu tertentu. Celah ini dapat dimanfaatkan oleh orang dengan anonimitas yang tidak berkepentingan terhadap layanan untuk melakukan penyalahgunaan layanan cloud. Isu yang kedua yaitu insecure interface and APIs atau ketidakamanan antarmuka dan API karena layanan cloud tergantung pada keamanan dan kesetiaan layanan umum dari API dasar. Proses autentikasi, akses kontrol, dan log harus dirancang sedemikian rupa sehingga setiap proses melalui polisi yang ditetapkan. Isu yang ketiga yaitu share technology issues. Isu penggunaan teknologi bersamaan di mana vendor AAS memberikan layanan mereka dengan cara berbagai infrastruktur. Seringkali komponen dasar yang membentuk infrastruktur ini, misal CPU, chassis, GPU, tidak dirancang dengan sifat isolasi yang kuat untuk arsitektur multi penyewa. Kompartementalisasi yang kuat harus digunakan untuk memastikan bahwa pelanggan individu tidak mempengaruhi operasi penyewa lain yang berjalan dengan vendor cloud yang sama. Pelanggan tidak memiliki akses ke data penyewa lain. Isu yang keempat yaitu account or service hijacking atau pembajakan account dan layanan bukan hal yang baru. Aktivitas ini sudah ada sejak layanan internet ada, maka aktivitas yang sama pun dapat terjadi di layanan cloud. Isu yang terakhir yaitu unknown risk profile atau profil resiko yang tidak diketahui, di mana salah satu prinsip dari kepemilikan perangkat cloud computing adalah pengurangan penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras, sehingga perusahaan lebih fokus ke kekuatan usaha bisnis mereka tanpa harus mengelola infrastruktur IT dan proses pemeliharaannya. Faktor keamanan tetap menjadi hal utama yang harus diperhatikan dalam layanan cloud ini. Demikianlah penjelasan mengenai review jurnal tentang isu cloud computing. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan teman-teman. Saya Sinta Amini pamit undur diri. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.